Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatika. Saya dari kelas 369 ingin mempresentasikan tentang analisis kesehatan dari PT Adira Dinamika Multifinance pada tahun 2018-2019. Kita masuk pada yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Latar belakang ini terbagi menjadi 5, yaitu pertumbuhan industri, posisi strategis, tantangan periode 2018 sampai 2019, urgensi penilaian, dan dasar regulasi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu ada pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri dari PT Adira Dinamika. Total aset perusahaan pembiayaan Indonesia pada tahun 2019 yang diberi 500 triliun dan menyalurkan kredit sampai 430 triliun kepada 20 juta debitur. Nah, yang kedua, ada posisi Adira Finance. Posisi Adira Finance ini berdiri pada tanggal 1990, go publik 2004. Nah, dia ini memiliki anak perusahaan PT Bank Danamon sampai pemain dominan pembiayaan kendaraan bermotor. Dia ini lanjut masuk ke tantangan periode pada 2018-2019. Nah, tantangan periodenya ini yang pertama apa sih? Ada volatilitas nilai tukar. Yang kedua, kenaikan suku bunga BI. Yang ketiga, persaingan ketat dan implementasi regulasi OJK baru pada tahun 2018. Nah, yang keempat ada urgensi penilaian kesehatan. Urgensi penilaian kesehatan ini diperlukan untuk mendeteksi risiko kredit, likuiditas, dan operasional dini agar tidak berkembang menjadi ancaman sistemik. Yang terakhir ada dasar regulasi POJK nomor 29 sampai 35 pada tahun 2018 mewajibkan standar kesehatan yang ketat bagi perusahaan pembiayaan. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada profil singkat dari PT Adira Dinamika Finance pada tahun 2018-2019. Identitas perusahaannya didirikan pada tanggal 13 November tahun 1990. Terdaftar di BI 2004, kode saham ADMF. Induk perusahaannya PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bidang usahanya kendaraan, elektronik, multiguna, dan syariah. Dia ini memiliki total aset pada tahun 2018 yaitu sejumlah 27,9 triliun. Total aset 2019 berjumlah 30,5 triliun. Nah, kita masuk ke visi dan misi perusahaan. Visinya ini adalah menciptakan nilai bersama demi meningkatkan kesejahteraan. Nah, visinya ini terbagi menjadi 4, yaitu solusi keuangan beragam sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, layanan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Yang ketiga, ada SDM profesional, kompeten, dan berintegritas. Dan yang terakhir, ada tata kelola baik dan nilai tambah berkelanjutan. Kita lanjut ke gambaran umum. Gambaran umum metode analisis RBBR dalam kurung RGEC. Nah, apa sih RGEC? R ini adalah risk profile. Risk profile ini NPL kualitas kredit dan LDR likuiditas pendanaan. Dan G good corporate governance. Apa sih itu? Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dan E earnings, rentabilitas, ROA, ROE, dan net profit margin (NPM). Dan C capital, permodalan, capital adequacy ratio, CAR, dan gearing ratio. Fokus penelitian ratio, LDR risk profile, dan NPM earnings, serta kondisi kesehatan perusahaan secara komprehensif. Kita lanjut ke pembahasan LDR. Definisi LDR ini adalah rasio yang mengukur tingkat likuiditas perusahaan, total kredit yang disalurkan dibandingkan total dana eksternal yang dihimpun dari pihak ketiga. Yang kedua, ada tujuan analisis
dalam PT Adira Finance. Nah, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengukur efisiensi menyalurkan dana kepada debitur. Yang ketiga, ada penilaian OJK. 75% sangat sehat bagi PT Perusahaan Adira Dynamica Finance, 75% sampai 85% sehat, 85% sampai 100% yaitu cukup sehat, dan ada juga yang 100% sampai 120% itu kurang sehat, sampai 120% itu kurang sehat. Nah, konteks pembiayaan perusahaan berbeda dari bank. Dia ini perusahaan pembiayaan mendanai portofolio dari pinjaman eksternal. Sampai LDR secara struktural akan lebih tinggi. Nah, data yang digunakan total piutang, pembiayaan, dan total pembiayaan eksternal dari laporan keuangan Adira Finance pada tahun 2018 dan 2019. Kita lanjut ke hasil dan interpretasi LDR, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dari PT Adira Finance. Nah, pada tahun 2018 ini dia peringkat 4 yang berjumlah 114,86% yang bisa dibilang itu adalah kurang sehat. Nah, pada tahun 2019 ini 115,63%. Dia ini peringkat 4 juga, itu kurang sehat juga. Nah, yang pertama, LDR Adira Finance itu 2018 sampai 2019 itu berada di atas 100%. Nah, masuk peringkat 4 yaitu kurang sehat berdasarkan standar penilaian OJK untuk RBBR. Nah, yang kedua juga, kondisi LDR ini tinggi adalah yang sekuensinya struktural. Dalam model bisnis perusahaan, pembiayaan yang mendanai diri dari pinjaman, bukan simpanan nasabah. Nah, yang ketiga, meski juga dikategorikan kurang sehat secara formal, dia ini perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban dan menjalankan ekspansi bisnis secara efektif. Selanjutnya adalah pembahasan NPM. Nah, pembahasan NPM ini net profit margin yang terbagi menjadi 5 juga. Nah, ada yang pertama definisi NPM, tujuan analisis dari PT, standar penilaian RBBR, catatan penting, data yang digunakan. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi NPM dulu. Nah, definisi NPM ini rasio probabilitas yang mengukur efisiensi operasional perusahaan. Nah, seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah pendapatan operasional. Nah, tujuan menganalisis ini apa sih? Menilai kemampuan manajemen dalam mengendalikan beban operasional dan keuangan untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Nah, kita masuk ke standar penilaian RBBR. Nah, standar penilaian RBBR ini dari 100% sangat sehat, ada 81% sampai 100% sehat, ada yang 66% sampai 81% cukup sehat, dan ada yang 51% sampai 66% kurang sehat, dan ada yang sampai 51% tidak sehat. Kita masuk ke catatan penting. Nah, catatan penting ini standar NPM RBBR dirancang untuk bank margin tipis. Nah, perusahaan pembiayaan memiliki pendapatan operasional jauh lebih besar sampai diperlukan penyesuaian konteks. Data yang digunakan, laba bersih dan total pendapatan operasional dari laporan laba rugi dari PT Adira Finance pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, ini adalah masuk ke pembahasan NPM yang saya jelaskan tadi, yaitu net profit margin. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada hasil dan interpretasi NPM dari PT Adira pada tahun 2018-2019. Nah,
Pada tahun 2018 ini 19,20%. Dia ini masuknya tren positif, laba bersihnya berjumlah 1.310,8 miliar. Pada tahun 2019 berjumlah 20,24%, tren meningkat. Dia ini laba bersih yang berjumlah 1,516,2 miliar. NPM ini meningkatkan dari 19,20% 2018 menjadi 20,24% pada tahun 2019, yang mencerminkan perbaikan efisiensi operasional yang konsisten selama periode penelitian. Nah, secara formal, RWBR NPM di bawah 51% masuk peringkat 5. Namun, standar ini tidak sepenuhnya tepat untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki struktur margin yang berbeda. Nah, tren NPM ini yang meningkat didukung pertumbuhan laba bersih dari 1,31 triliun ke 1,52 triliun, tetap menjadi sinyal positif soliditas kinerja. Kita lanjut kesimpulan. Kesimpulan akhir dari tingkat kesehatan RBBR 2018-2019. Peringkat komposit RBR 2 yaitu sehat. Nah, REX profil peringkat 3 cukup sehat. NPL-nya berjumlah 2,80% sama dengan 2,73% pada tahun 2019 yaitu sehat. Nah, yang LDR yaitu ada 114,86% sampai dengan 115,63% yaitu kurang sehat, yaitu struktural. REX profile-nya pada tahun 2018-2019. Nah, yang kedua ada good corporate governance peringkat 2 yaitu baik. Nilai komposit GCG berjumlah 1,84 pada tahun 2018 sampai 1,76 pada tahun 2019. OJK memberi opini positif atas penerapan POJK 30 sampai tahun 2014. Earnings atau rentabilitas. Nah, dia ini peringkat 1 yaitu sangat sehat. ROA yang berjumlah 4,70% sampai 4,97%. Atau ROE yang berjumlah 21,38% sampai 21,97%. Yang NPM-nya 19,20% sampai 20,24% yang tren meningkat. Nah, kapital permodalan. Kapital permodalan ini peringkat 1 yaitu sangat sehat. CAR 25,1% pada tahun 2018 sampai 25,28% pada tahun 2019. Gearing ratio yang berjumlah 3,55x sampai dengan 3,42x, jauh di bawah batas 10x OJK. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.